Nah, ini cerita terkini, Prof. Kondisi terkini ini tentang gonjang-ganjing kabinet. Oh, Gitu. kabinet. Gonjang-ganjing kabinet ini kan ramai nih, Prof. Nih, ada yang mengusulkan supaya beberapa menteri Oh, mengundurkan diri. jadi kan awalnya dari pengamat ekonomi yang kolehannya Sri Mulyani itu Faisal Basri ya. Ya. Nah, mengutarakan ini ada nada-nadanya ini Sri Mulyani dan Budi sebagai teknokrat yang tidak suka dengan hal yang tidak logis. Nah, ini sepertinya mau mundur nih. Tapi juga akan diikuti oleh yang lain. Totally ada 15. Kalau ini terjadi, wah sudahlah, tamat sudah ini rezim begitu. Oh, gitu. Ini. Ya. Kenapa ada kok jadi bisa berubah gitu? Apa yang terjadi, Prof? Karena ada yang sangat prinsip dalam kehidupan ini. Kalau sesuatu sudah membahayakan negara, Pancasila, ini, ya, dan Undang-Undang 45, sebagai seorang akademisi, sebagai dia bisa melihat mana baik dan tidak baik. Tapi Bib, satu hal yang menarik juga, ini Menlu itu rumornya atau sudah kejadian itu ada ad interim. Itu yang bikin saya bingung itu. Kok jadi bingung? Kalau ad interim itu kalau sedang bertugas lama, ya enggak, dan sulit untuk melakukan komunikasi politik dan pengambilan keputusan, yes. Tapi apakah seperti itu betul? Atau ya, ada beliau ini saya dengar kan lagi kunjungan keluar, kan di luar negeri. Memang hidupnya kan banyak di luar sebetulnya kan. Betul. Nah, kenapa kok digantikan ada interim itu kan pertanyaan yang besar ya. Mudah-mudahan kabarnya salah ya. Enggak, bukan. Kalau ad interim itu iya, itu dimungkinkan biasa lah. Bukan, lanjutnya mesti ada eksekusi dengan mungkin cuma ditampung kan. Buat apa tampung? Iyalah, jadi kita lihat tadi ini ada isu menteri mundur. Ada ad interim, ada Bu Mega dihimbau sama Rocky Gerung, pertemuan Bu Mega dan sambutan yang keras, jangan lupa daratan, ya enggak, Menko Polhukam menerima petisinya, dikembangkan Satgas, Puan mengakomodir hal tersebut. Mudah-mudahan, tapi ini baru kali ini terjadi, di dunia, khususnya di NKRI, di mana Pilpres jalan, impeach jalan. Jadi kalaupun Jokowi turun, maka Pilpres tanpa presiden. Itu boleh. Boleh. Menurut saya. Tanya sama dua profesor yang sepertinya suka dengan rezim ini, dua guru besar tata negara ini. Oh gitu ya. Iya. Tanya sama dia lagi nih. Saya mau nyebut namanya nggak enak, dia kenal banget sama saya. Iya. Kembali ke masalah yang Prof. Bosan bicarakan tadi, Bu Megawati agar meninggalkan legasi ya. Ini kan sampai detik ini kan masih menjadi pertanyaan publik ya. Serius nggak sih antara hubungan Megawati dengan Jokowi ini yang katanya sudah patah arang ini? Menurut Prof, betul nggak sih patah arang? Ya susah, Bib. Yang bisa membacanya itu cuma malaikat. Sebab ya zaman Nazi pun ada demikian yang pada akhirnya ya menciptakan orang yang menyerang dia, Hitler, dia bangun komunitas yang berlawanan, padahal mereka berselisih untuk sepakat. Tetapi terakhir ya akhirnya dia meninggal di bunker. Itu. Tapi kalau ini kelihatannya ya 60% benar ini. Jadi balik sini lagi ya, kan sudah saya urut satu persatu kondisinya tadi. Faisal Basri 15 menteri akan mundur. Mereka teknokrat khususnya tidak bisa bermain di luar logika. Kemudian ya enggak, Rocky Gerung minta Bu Mega impeach. Bu Mega marah sekali, jangan lupa daratan. Bu Puan menerima juga itu. Kemudian Menko Polhukam mengakomodir petisi 100, membentuk Satgas karena sepertinya melihat KPU Bawaslu tidak berfungsi. Setelah KPU dan Bawaslu. KPU dan Bawaslu. Ya, nah kemudian setelah itu banyak lagi yang lain-lain. Nah, tinggal kita lihat pertanyaan itu tadi. Beneran enggak nih PDIP dengan Pak Jokowi ini sudah patah arang? Tapi
dalam 2-3 hari yang lalu beredar di medsos Pak Jokowi sedang minta waktu untuk ketemu dengan Bu Mega. Oh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, jumpa lagi di Khas dan Peace Channel dengan Prof. Abbas Taha yang selalu setia menemani sebagai penasihat LSM Peace ya Prof ya. Juga sebagai penasihat di tim sukses pemenangan. Amin. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat terus. Ya, semoga sehat. Amin. Seperti juga kita amin, lihat amin. Pasangan Amin, Anies Baswedan begitu bugarnya, ya, bugar, sehat, bergairah. Caimin juga begitu. Tapi ada lagi paslon lain, saking bergairahnya buka baju, sambil menggerakkan masanya gitu. Insya Allah, lempar-lempar baju, buka baju. Ini memang pilpres ini Prof sangat menarik Prof. Ya, di sini ada pilpres, ada pileg, ya kan? Di sini kalau kita melihat posisi terkini Prof ya, karena ada hal yang banyak sekali yang menggelitik ya. Ya, kalau tadi malam perdebatan itu ditutup dengan pelukan mesra ya seorang Anies Baswedan terhadap Gus Imin yang disaksikan oleh banyak. Jadi ending daripada perdebatan di malam itu walaupun dengan banyak kekurangan hal-hal yang kita sangat kecewa ya, tapi ditutup dengan pelukan mesra soal capres dan cawapres. Begitu menggelitik, saya lihat wah alhamdulillah saya terhibur Prof. Terhibur yang tadinya. Iyalah, jadi itulah bedanya seorang Anies Baswedan ya di dalam perilaku politiknya dan bagaimana memberikan empati dan motivasi luar biasa. Jadi dia tebus itu perdebatan yang tadi yang bikin kita setengah kesel dengan ending yang penutup karena itu. Kan sudah saya bilang debat itu sebetulnya itu satu kelompok mengorbankan seseorang, memasukkan ini kalau di gladiator ini ada pertarungan di gladiator ini di Italia itu ya. Udah di sini ada 2 macan, ada singa. Kalau dimasuki itu, artinya yang selalu berkerumun rame itu masih menggigit. Ini yang dimasukinnya yang sudahlah tidak berdaya, tidak juga menyeramkan, tidak juga ada gerahamnya, ya enggak. Jadi terus bagaimana? Jadi yang nonton pun di atas podium itu juga kuciwa. Tapi biarlah ini kan. Jadi kita nikmati. Semakin ini kelihatan, yang tadinya milenial melihat lain, Gen Z melihat lain, ada anak muda yang tampil yang sepertinya seakan-akan mewakili, lenyap sudah. Cuma kita perlu ingatkan, Soekarno dari mudanya tampil dengan umur yang muda. Bung Hatta sekolah di Eropa dengan umur yang muda. Syahrir juga demikian. Apalagi yang namanya Agus Salim dan Muhammad Nasir. Ya, tapi mudanya itu Prof sudah diasah dan diasuh. Cukup tajam, cukup lama. Tidak muncul tiba-tiba muda, muncul kan tidak. Butuh proses. Jadi barangkali sudahlah debat tuh. Sekarang kita cerita apa nih? Iya, ini cerita terkini Prof. Kondisi terkini ini tentang gonjang-ganjing kabinet. Gitu. Gonjang-ganjing kabinet ini kan ramai nih Prof. Nih ada yang mengusulkan supaya beberapa menteri mengundurkan diri. Jadi kan awalnya dari pengamat ekonomi yang kolehanya Sri Mulyani itu Faisal Basri ya. Mengutarakan ini ada nada-nadanya ini Sri Mulyani dan Budi sebagai teknokrat yang tidak suka dengan hal yang tidak logis. Nah ini sepertinya mau mundur nih. Tapi juga akan diikuti oleh yang lain. Totally ada 15. Kalau ini terjadi, wah sudahlah.
tamat sudah ini rezim begitu. Oh gitu ya. Dan ini memang yang diinginkan oleh EF Saifullah. Oh. Kan EF kan konsultannya Jokowi kok dia Iya, konsultan politiknya ini. Ya. Kenapa dia kok jadi bisa berubah gitu? Apa yang terjadi, Prof? Karena ada yang sangat prinsip dalam kehidupan ini. Kalau sesuatu sudah membahayakan negara, Pancasila, ini, ya, dan Undang-Undang 45, sebagai seorang akademisi, sebagai konsultan politik, dia bisa melihat mana baik dan tidak baik. Karena itu, maka dia mengambil tempat, ya, berhadapan dengan rezim, dan dia berharap Jokowi harus di stop dan diturunkan. Itu EF. Dia punya tanggung jawab moral. Iya. Karena dia termasuk dari Sugeng Saryadi Sinangkit kalau tidak salah ya. Tempat di situ saya berapa kali ikut dulu itu. Di hotel yang di Sugeng Saryadi ikut sebagai pemegang sahamnya. Kuningan. Tapi Bib, satu hal yang menarik juga. Ini Menlu itu rumornya atau sudah kejadian itu ada ad interim. Itu yang bikin saya bingung itu. Kok jadi bingung? Kalau ad interim itu kalau sedang bertugas lama, ya enggak. Dan sulit untuk melakukan komunikasi politik dan pengambilan keputusan, yes. Tapi apakah seperti itu betul? Atau ya ada beliau ini saya dengar kan lagi kunjungan keluar. Ya. Kan di luar negeri. Memang hidupnya kan banyak di luar sebetulnya kan. Betul. Nah kenapa kok digantikan ada interim itu kan pertanyaan yang besar ya. Mudah-mudahan kabarnya salah ya. Enggak, bukan. Kalau ad interim itu iya, itu dimungkinkan biasa lah. Bukan, maksudnya ad interim itu orang yang memang kalau ada halangan seperti kemarin LBP ada halangan itu kan biasa. Nanti ada halangan kan. Kalau ini sebagai menteri negeri lagi berterima, yang memang keliling keluar, tiba-tiba ada interim. Nah ini ada apa gitu loh. Ini apa ada kaitannya dengan 15 tadi? Politisi atau ahli tata negara ya ini terawangan aja nih. Terawangan ya. Jadi ya Kominfo yang katanya sebagai interim itu ya memang bidang dia lah, karena yang namanya Kominfo itu dia itu adalah shadow of the board dalam hal ini negara. So, harus semacam jubir negara. Walaupun ada KSP, ada jubirnya. Yang sering ngomong tuh di KSP itu kan ngibulin ngabalin itu. Karena nggak muncul-muncul itu. Nah, jadi sekarang Kominfo ya sebagai corong ya yang meresap, yang mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan dan apa saja yang dimau pemerintah itu adalah Kominfo. Jadi kalau dia ad interim untuk Deparlu ya itu sah-sah saja. Iya, kalau sah sih iya, cuma kan pertanyaannya itu kan selama ini kan Menlu itu kan memang tugasnya kebanyakan di luar kan. Kebanyakan di luar negeri. Ini tidak ada halangan apapun yang kita pengetahuan kita ya, tidak ada halangan apapun tiba-tiba digantikan. Itu yang jadi tanda tanya. Habib punya suuzon nih. Iya, ya patut kita amati ya ada apa gitu loh. Kan kita kan selalu Peace dan Has Channel ini kan selalu mengkritisi perilaku politisi. Kita selalu berbisik-bisik, selalu memberikan masukan, selalu semacam ya pencerahan politik ya, ya. Karena selalu kita ya termasuk kemarin pada saat ulang tahun ke-51 PDIP kemarin kan juga cukup luar biasa. Tubuh Mega pidatonya menggebu-gebu kan. Artinya itu jangan lupa daratan. Jadi dia memberikan peringatan sangat tajam terhadap kadernya sendiri. Apa diingatkan itu? Karena beliau ingat almarhum Mukhtar Kusumaatmadja. Di mana lautan dan daratan dijadikan satu, maka menjadilah negara kita negara kepulauan. Mungkin ini karena ada daratan yang mau dijual barangkali. Jangan lupa daratan, lupa daratan dua gitu pengertiannya. Enggak, mabuk dan atau memang daratan itu dilupakan dikasih, dibagi. Itu maksudnya. Tapi waktu ketemu itu dengan menteri yang lain, ini saya kaitkan Roky Gerung itu seperti menghimbau Bu Mega untuk mendorong impeachment segera. Itu sudah jelas. Kemarin kan sudah ada semacam statement dari Mbak Puan ya sebagai Ketua DPR, dia akan menerima aspirasi dari petisi 100. Itu kan sudah jelas tuh.
petisi 100 itu kemarin belum lama kan ketemu dengan Menko Polhukam kan. Di situ diterima secara resmi. Di situ muncul apa namanya semacam informasi terakhir itu Menko Polhukam itu membuat satgas gitu. Lah, satgas itu kan untuk mengamankan. Satgas pemilu nih. Iya, satgas itu untuk mengeliminir intimidasi, untuk mengamankan berjalannya prosesnya dengan baik. Ini sebetulnya tugas KPU sama Bawaslu. Kok dia ikut-ikutan? Ada apa? Ya, dia sampai melihat ini. Ini yang dua ini nih udah diingetin nggak jalan juga. Dia punya otoritas bikin satgas. Bagus. Oh, gitu. Jadi bikin wadah sendiri. Jadi pecah dong, dipecah kongsi dong kalau itu. Ya, kongsinya tetap dalam kabinet, karena belum ada yang diberhentikan, toh. Oh, gitu. Belum ada yang dimundurkan. Dalam kabinet tetap kongsi. Susah. Kalau dia dimundurkan, yang lain juga dimundurkan dong. Oh, gitu. Gitu. Nah, jadi rupanya ya itulah politisi. Dia bangun satgas dengan itu untuk satgas itu tugasnya pada umumnya adalah menjaga. Kalau di TPS ada satgas mengeliminasi intimidasi terhadap calon-calon pemilih, mengamankan lingkungan itu dan menjaga saksi. Iya, dan diantaranya kalau yang saya dengar itu satgas itu dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat. Kalau ada kecurangan-kecurangan pada saat pilpres dan pileg ini, dia menampung. Itu yang saya dengar. Tapi tidak hanya nampung, eksekusi juga dong, Bib. Ya tentunya apa namanya menampung, lanjutnya mesti ada eksekusi. Dengan nggak mungkin cuma ditampung kan? Buat apa tampung? Iyalah, jadi kita lihat tadi ini ada isu menteri mundur, ada ad interim, ada Bu Mega dihimbau sama Rocky Gerung, pertemuan Bu Mega dan sambutan yang keras, jangan lupa daratan, ya enggak, Menko Polhukam menerima petisinya, dikembangkan satgas, Puan mengakomodir hal tersebut. Mudah-mudahan, tapi ini baru kali ini terjadi di dunia, khususnya di NKRI, di mana pilpres jalan, impeach jalan. Jadi kalaupun Jokowi turun, maka pilpres tanpa presiden. Itu boleh. Boleh. Menurut saya, tanya sama dua profesor yang sepertinya suka dengan rezim ini, dua guru besar tata negara ini. Oh gitu ya. Iya. Tanya sama dia lagi nih. Saya mau nyebut namanya nggak enak, dia kenal banget sama saya. Iya. Memang persilatan politik dari tahun 2024 ini luar biasa, Prof. Ya. Oh iya, jadi kadang banyak kejutan-kejutan ya. Yang hebat lagi ada yang nelpon saya, junior saya, Pak Bas, saya dekat sama Senu sekarang, saya nyebrang, yang ini begini-begini. Loncat pagar banget. Pagar berduri lagi dia loncati, dia masuk. Iyalah, semoga selamat sampai di sono. Di sono di mana, Pak? Ya kira-kira jalan yang Anda pilih jalan neraka. Enggak, ini begini, Pak. Tapi tidak nyandak lah untuk diskusi. Iya. Tapi sangat disayangkan, karena dia tokoh milenial yang diharapkan untuk berjalan di garis kebenaran. Memang menarik. Tapi ya itu, tidak hanya itu. Ya kalau ustadz, ada kiai, ya, udah ada relawan yang diiming-imingi rupiah juta, ratusan juta miliar. Kemudian juga ada yang sampai berdoa terus sempoyongan. Bukan sempoyongan semaput ini. Sempoyongan saja lah. Jadi ya itulah. Terus mau apa kita? Karena dunia. Karena apa? Satu B. Di budaya mainland, ya, saya senang baca cerita Song Gukong, Si Jun Kui, cerita silat, videonya, Ang Ino Chu, Putri Harum Kaisar, segala macam. Jadi kehidupan itu, kehidupan melacur, ya, judi, sogok, genocide, memang udah budaya di sana. Nah ini barangkali sudah banyak kita yang terpapar ini, karena sering ngirim untuk pendidikan kaderisasi ke sana. Mudah-mudahan nanti ya ada
terminologi lain di Nusantara ini harus diruyat ini ya. Mereka supaya nyadar kembali, supaya ingat. Nah, saya ingat di sini tokoh besar Indonesia yang namanya Tan Malaka. Tan Malaka itu dengan penuh sadar dia masuk di dalam komunitas komunis. Dalam rangka ingin memerdekakan Republik Indonesia. Kemudian setelah PKI melakukan suatu makar terhadap Indonesia, dia langsung melakukan rem itu. Ya, nah, kemudian dia menjadi lawan komunis. Berhadapanlah dia dengan Aidit. Ya. Nah, kemudian beliau membentuk apa yang namanya Murba. Nah, tapi dialah tokoh Nusantara yang pertama menyatakan Indonesia merdeka. Tan Malaka. Tan Malaka. Dengan bukunya Madiloh. Nah, sekarang supaya ya, Mbak Wati, Mbak Wani, Bu Megawati meninggalkan legasi yang luar biasa sebagai penjaga demokrasi, mudah-mudahan beliau segera mendorong impeachment, dan untuk itu kembali ke masalah yang Prof. Bosan bicarakan tadi, Bu Megawati agar meninggalkan legasi ya. Ini kan sampai detik ini kan masih menjadi pertanyaan publik ya. Serius nggak sih antara hubungan Megawati dengan Jokowi ini yang katanya sudah patah arang ini? Menurut Prof, betul nggak sih patah arang? Ya susah, Bib. Yang bisa membacanya itu cuma malaikat, Bib. Sebab ya zaman Nazi pun ada demikian yang pada akhirnya ya menciptakan orang yang menyerang dia, Hitler. Dia bangun komunitas yang berlawanan, padahal mereka berselisih untuk sepakat. Tetapi terakhir ya akhirnya dia meninggal di bunker. Itu. Tapi kalau ini kelihatannya ya 60% benar ini. 60% ya. Tapi masih kita lihat tuh, mungkin 2 minggu ke depan ya. 2 minggu ke depan ini 10 kalau hari ke depan, 10 hari lah. 10 hari ya. Ya, so ada 10 kampanye besar-besaran. Iya, makanya 10 hari ke depan ini kan sudah menjelang 14 Februari kan. Iya, betul. Artinya itu kalau memang betul sampai minggu tenang. Iya, katakan kalau memang betul Megawati ini patah arang seperti diisukan selama ini, dan banyak kader-kader yang katanya juga akan ditarik dari kabinet, kan itu kan banyak isu kan berkeliaran di mana-mana, nggak ada yang jelas ya. Nah ini menurut Prof ini mungkin ukurannya itu ya, 10 hari ke depan ya. Ya, kenapa ya enggak? Pandan Nababan sudah lugas tegas dengan bahasanya, tapi juga bagi saya catatan ini dunia politik. Ya. Kita lihat lagi pertemuan Malari, demikian juga. Ya, Ikrar Nusantara. Ya. Siapa lagi tokoh-tokoh? Gunawan Muhammad sudah lebih awal ya. Nah, kita lihat nanti. Dan mudah-mudahan ini iya. Ya. Nah, jadi cuma kemarin itu kan ada orang Minang kumpul di Hotel 6. Ya, kenapa? Itu yang namanya salah satu tokoh Golkar dari Minang teriak-teriak, ayah saya, bapak saya akan saya bawa uang ke sini kalau saya minta nanti kalau dia terpilih jadi presiden. Anak muda jawab, oh ya? Ya, dijawab, om katanya, tengok aja nanti. Selama ini apa menang itu di sana di Sumbar, ya enggak? Tengok aja nanti. Ini nggak akan ada itu gini, ini nebar-nebar duit kerja katanya kan. Ya nggak bagus lah. Orang Minang nih alun takalam, alun takilek labakalam, taunya kami permainan ini katanya. Nah, ini anak muda itu menjelaskan. Jadi balik sini lagi, ya kan sudah saya urut satu persatu kondisinya tadi. Faisal Basri 15 menteri akan mundur. Mereka teknokrat khususnya tidak bisa bermain di luar logika. Kemudian, ya enggak, Rocky Gerung minta Bu Mega impeach. Bu Mega marah sekali, jangan lupa daratan. Bu Puan menerima juga itu. Kemudian Menko Polhukam mengakomodir petisi 100, membentuk Satgas karena sepertinya melihat KPU Bawaslu tidak berfungsi. Setelah KPU dan Bawaslu. KPU dan Bawaslu. Ya, nah kemudian setelah itu banyak lagi yang lain-lain.
Nah, tinggal kita lihat pertanyaan itu tadi, beneran enggak nih PDIP dengan Pak Jokowi ini sudah patah arang? Tapi dalam 2-3 hari yang lalu beredar di medsos, Pak Jokowi sedang minta waktu untuk ketemu dengan Bu Mega. Oh, ya. Endingnya itu nanti ya. Ini cuma udah ketemu apa belum nih? Belum tahu gitu ya. Nah, Ya, arti endingnya situ kan. ya kalau ia bersilih sebelahkan, maka legacy yang diberikan kepada Bu Mega ya jauhlah daripada ini. Tapi saya berharap inilah kesempatan beliau menjernihkan posisi beliau di dalam NKRI. Jadi, Gitu, jadi legacy yang harus tinggal kalau di PDIP karena dia yang memulai dan dia yang harus mengakhiri. Ya. Gitu, Bro. Ya, sudah dia buktikan dengan tidak boleh 3 periode. Kan dia yang memulai. Ya. Kan dia yang harus mengakhiri kan? Iya. Kira-kira gitu ya? Iya. Ya, dia yang membesarkan, dia yang menugaskan. Sekarang petugasnya Mbak Lelo, sepertinya Malin Kundang. Nah, dia lihat nih lupa daratan. Nah, kita lihat apa ujung daripada lupa daratan. Endingnya. Ya. Ya, itulah singkat pembicaraan kita. Sudah kita rangkum dinamika perpolitikan, isu yang ya setengah hoak, tapi yang kita bahas ini tidak hoak lah. Semua itu data, informasi, fakta dan relevan yang kita bahas. Tinggal bagaimana kita harapkan netizen yang berada di Nusantara maupun diaspora memahami bincang-bincang ini, bukan bisik-bisik lagi di LSM Peace ya. Nah, ini kita selalu untuk mencoba menegakkan kebenaran. Iya. Karena harapan kita ke depan ini bangsa yang besar ini harus dipimpin oleh orang-orang besar. Iya, kan gitu, Prof ya. Betul. Bangsa yang besar, jumlah penduduknya juga banyak, kepulauannya juga begitu besar luar biasa. Dia negara kepulauan. Negara kepulauan hampir 70% lah laut ya. Darat hanya 30% kurang lebih kan? Ya. Berarti kalau sampai sempat dapat pemimpin yang nggak mampu, bangsa ini bisa hancur, Prof ya. Oke. Minggu depan kita akan bicara negara kepulauan ini sedang diacak-acak oleh negara-negara yang punya kepentingan ekonomi dan politik. Kita akan bahas pada episode berikutnya. Termasuk Sea Great Wall. Termasuk juga ya Ring Road, termasuk juga Jalur Sutra. Nah, begitu. Yang lagi menjadi incaran dunia. Masya Allah. Baiklah, Prof Abbas Tha, terima kasih waktunya bisik-bisik politik kenegaraan tentang kondisi terkini ya, yang semakin hari semakin memprihatinkan ya. Kita berharap tadi endingnya menjelang pilpres ini, pileg ini semakin sejuk, tapi nyatanya semakin memanas dan mendidih, Prof ya. Ya, mudah-mudahan ya masih tetap kita berharap ya, sebagai LSM Peace, Prof sebagai penasihat, kita tetap berharap ya, endingnya bangsa ini harus win-win solution ya. Pilpres jujur ya, kita mendapatkan pemimpin yang betul-betul diharapkan oleh rakyat ya. Karena harapan rakyat yang begitu luar biasa ya, tidak pernah terjadi sebelumnya ya. Euforia ya, masyarakat yang ingin perubahan yang begitu dahsyat ya. Dari mulai generasi milenial, yang tua, yang sedang, semua berbondong-bondong mendukung pasangan Anies Musaimin ya, Prof ya, yang luar biasa. Apa pesan terakhir barangkali? Ya, pesan terakhir kita berharap masyarakat semakin hari semakin cerdas, rakyat cerdas ya, karena sudah 4 kali perdebatan ini ditontonkan di publik. Silakan masyarakat publik menilai siapa yang kira-kira yang terbaik, yang patut dipilih. Ya, jadi datanglah ke TPS tanggal 14, coblos 1, jelas dalam 3 kontestan 2 kalah. Ya enggak, dari 3 tidak ada 2 menang, 1 menang, 2 kalah. Itu sudah merupakan sunatullah. Pendekatan matematik aljabar. Oke. Terima kasih, Prof. Ya. Baiklah, kita akhiri bisik-bisik ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.